Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan decision theory dari case Mighty Fresh. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Siti Rohmah dengan NIM 058. Yang kedua ada Elvira Zenit Azia dengan NIM 065. Yang ketiga ada Bintang Dektianeva dengan NIM 068. Yang keempat ada Mita Diah dengan NIM 081 dan yang terakhir ada Muhammad Rahman Dhani dengan NIM 222. Yang pertama dari ringkasan case adalah Mighty Fresh adalah jaringan supermarket perkotaan New York City yang melayani pembeli berkualitas, bernilai, dan sadar akan kenyamanan. Profil pelanggan Mighty Fresh yaitu profesional, keraputi yang hip dan mobile up dengan selera diskriminatif namun anggaran terbatas. Mighty Fresh telah memperjuangkan inisiatif pengurangan kemasan dan produk lokal di seluruh rantai pasokannya. Perbaikan ini memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan penjualan sekaligus meningkat uang pajak dan menurunkan biaya. Mighty Fresh mulai menempatkan wadah sumbangan makanan tepat di luar mesin kasir, di mana pelanggan dapat mengirimkan dapat dibeli untuk amal yang menjangkau orang-orang yang rentan. Manajemen beralasan bahwa ini menjadi solusi yang saling menguntungkan untuk meningkatkan penjualan dan dampak sosial. Kebijakan ini menurut Mighty Fresh menjadi solusi yang menguntungkan untuk meningkatkan penjualan dan dampak sosial, meskipun mendapat kritikan yang tidak sependapat dengan ide atau kebijakan tersebut. Menurut Profesor Etika Bisnis, khawatir akan inisiatif dari Mighty Fresh yang bermaksud baik ini tidak masuk akal karena dua alasan. Yang pertama, ketika memberi pelanggan sebuah pilihan untuk menyumbang dengan cara ini yang sebenarnya tidak memberikan bantuan dari modal sendiri, melainkan dari modal orang lain. Masih banyak yang dilakukan jika benar-benar ingin membuat perbedaan dalam masalah ini. Yang kedua, tidak diketahui berapa banyak makanan yang rata-rata dibuang oleh toko. Tetapi mengingat begitu banyak stok di toko yang mudah rusak, diperkirakan jumlahnya signifikan berjumlah 10% rata-rata nasional untuk ukuran supermarket. Diharapkan banyak dari barang-barang ini masih bagus untuk dikonsumsi meskipun sudah kadaluarsa. Terdapat 3 alternatif dalam case ini. Alternatif yang pertama yaitu memberikan diskon 70% pada bahan makanan kering dan memberikan diskon 100% pada bahan makanan basah. Hal ini karena umur simpan makanan basah itu lebih pendek. Lalu alternatif yang kedua memiliki rak bagian makanan gratis, yaitu memberikan bahan makanan kering secara gratis. Dan alternatif yang ketiga memberikan program One for Two kepada pelanggan pada item-item tertentu. Contohnya seperti ketika pelanggan membeli produk makanan kering, sama saja ia menyumbangkan satu makanan kering kepada orang lain. Kita mengidentifikasikan payoff-nya menjadi 3. Yang pertama, biaya bahan makanan. Biaya ini meliputi biaya bahan makanan yang diperlukan untuk didonasikan per bulannya. Yang kedua, biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan ini berupa gudang dan penambahan rak jika diperlukan. Dan yang ketiga, biaya upah karyawan. Biaya ini diidentifikasi berupa biaya pemilihan bahan makanan antara yang akan kadaluarsa dan baru pada strategi 1 atau pemilihan bahan makanan kering yang akan didonasikan pada strategi 2. Nah, biaya bahan baku makanan kami mengidentifikasikan bahwa biaya makanan pada S1 lebih kecil dibandingkan strategi lainnya, karena walaupun jika dilihat dari strategi Mighty Fresh memberikan donasi ke semua jenis makanan, tapi kami menekankan pada tanggal kadaluarsa. Kami berasumsi produk yang akan kadaluarsa tentu akan memiliki harga yang lebih rendah dibandingkan harga ketika produk itu masih baru. Dan S2 memiliki biaya yang lebih tinggi karena ketika ada pelanggan yang membeli produk tertentu dari Mighty Fresh, maka Mighty Fresh wajib memberikan satu produknya untuk orang lain. Selanjutnya, di bagian biaya penyimpanan, alternatif pertama memiliki biaya penyimpanan paling rendah dan alternatif kedua memiliki biaya penyimpanan
paling tinggi karena pada alternatif 2 memiliki rak tersendiri yang terpisah dari produk lainnya. Sementara di wages cost, alternatif pertama memiliki biaya paling tinggi karena mereka membutuhkan pegawai untuk memilah makanan mana yang harus disendirikan dari yang diskon 70% dan diskon 100%. Dan wages cost biayanya paling rendah berada di alternatif ketiga. Setelah kita mengidentifikasikan alternatif dan telah menentukan payoff dari masing-masing strategi, langkah selanjutnya yaitu perhitungan pada maximization dan minimization. Kelompok kami menggunakan metode Hurwitz Criterion atau Weighted Average Criterion. Di sini kita menentukan bahwa alfa yang kita gunakan adalah 0,5. Langkah pertama yaitu maximization. Strategi 1 memiliki N1 sebesar 450, N2 sebesar 200, dan N3 600. Strategi 2 N1 600, N2 500, dan N3 400. Kemudian strategi 3 memiliki nilai N1 720, N2 350, dan N3 sebesar 300. Kemudian pada kolom maksimum dan minimum, pada kolom maksimum kita akan menentukan nilai yang paling maksimum di masing-masing strategi. Pada strategi 1 kita dapat menentukan bahwa nilai yang paling maksimum yaitu N3 sebesar 600. Kemudian ada strategi 2 yang memiliki nilai paling maksimum adalah N1 sebesar 600, kemudian strategi 3 yang memiliki nilai yang paling maksimum yaitu N1 sebesar 720. Setelah menentukan nilai yang paling maksimum, kita menentukan nilai yang paling minimum dari masing-masing strategi. Dapat kita lihat bahwa strategi 1 memiliki nilai yang paling minimum sebesar 200, strategi 2 sebesar 400, dan strategi 3 sebesar 300. Setelah kita menentukan nilai yang paling maksimum dan minimum di masing-masing strategi, kita akan menentukan weighted outcome-nya, di mana rumusnya yaitu alfa dikali nilai yang paling maksimum yang telah kita tentukan tadi, ditambah 1 minus alfa dikali nilai yang paling minimum di masing-masing strategi. Strategi 1 dapat kita lihat bahwa 0,5 dikali nilai maksimum dari strategi 1 yaitu 600 ditambah 1 minus alfa yaitu 0,5 dikali nilai yang paling minimum dari strategi 1 tadi adalah 200, mendapatkan hasil sebesar 400. Begitu juga dengan perhitungan strategi 2 dan strategi 3, di mana strategi 2 mendapatkan hasil sebesar 500 dan strategi 3 mendapatkan hasil sebesar 510. Dari sini kita harus menentukan dari weighted outcome-nya yang memiliki nilai yang paling maksimum adalah strategi 3, yaitu memberikan program 1 for 2 kepada pelanggan pada item-item produk tertentu. Yang artinya bahwa strategi 3 dapat memaksimumkan pendapatan yang akan diterima oleh Mighty Fresh. Selanjutnya ada metode Hurwitz Criterion dengan metode minimization. Untuk alternatif 1, N1-nya 450, N2-nya 200, N3-nya 600. Untuk alternatif 2, N1-nya 600, N2-nya 500, dan N3-nya 400. Dan untuk alternatif 3, N1-nya 720, N2-nya 350, dan N3-nya 300. Nah, selanjutnya menentukan nilai minimal dan maksimal pada setiap alternatif. Nah, untuk nilai minimal alternatif 1 diperoleh 200, alternatif 2 400, dan alternatif 3 300. Dan untuk nilai maksimal alternatif 1 600, alternatif 2 600, dan alternatif 3 720. Dan selanjutnya menentukan weighted outcome,
di mana WO sendiri memiliki rumus alfa dikali nilai minimal ditambah 1 min alfa dikali nilai maksimal. Sebagai contohnya untuk alternatif 1 atau S1-nya sama dengan 0,5 dikali nilai minimal yaitu 200 ditambah 1 min 0,5 dikali nilai maksimal 600. Diperoleh hasil 400 dan untuk alternatif 2 dan 3 itu sama rumusnya. Dan untuk weighted outcome-nya untuk alternatif 1 memperoleh nilai 400, alternatif 2 500 dan alternatif 3 510. Nah, dari situ kita memilih alternatif mana yang memiliki nilai paling minimal. Dan kelompok kami memilih alternatif 1 yaitu dengan memberikan diskon 70% pada bahan makanan kering dan memberikan diskon 100% pada bahan makanan basah. Nah, di mana minimal ini dapat diartikan bahwa dengan memilih alternatif 1, perusahaan dapat meminimalkan biaya. Terima kasih. Yang terakhir, kesimpulannya yaitu kita berfokus pada cara Mighty Fresh untuk berdonasi. Cara atau strategi yang dapat meminimalkan biaya, kita menggunakan alternatif yang pertama, di mana Mighty Fresh itu memberikan diskon sebesar 70% pada bahan makanan kering dan memberikan diskon sebesar 100% pada bahan makanan basah yang mana akan kadaluarsa tetapi masih layak dimakan. Seperti yang kita ketahui pada case, Mighty Fresh itu selalu membuang bahan makanan mereka sebesar 10% dari stok persediaan mereka karena sudah kadaluarsa. Daripada dibuang secara percuma, kami menyarankan Mighty Fresh itu mendonasikan makanan mereka kepada orang yang lebih membutuhkan. Karena dengan cara tersebut, Mighty Fresh itu akan dikenal oleh banyak pelanggan sebagai perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial yang baik dan bagus. Tentunya menjadi nilai plus bagi Mighty Fresh itu sendiri. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok 5. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.